Kita tidak prihatin terhadap kesedihannya yang telah kehilangan anaknya. Loh, gimana sih? Bu Elsa kok tidak prihatin? Ngebut, tapi ngebutan Eki, Rivaldi Ucil. Rivaldi Ucil ini pendekar juga, guys. Si Ucil ini adalah mantan pacarnya Vina. Nantem gitu. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Eki, lu jangan belagu. Mata, bukan di sana. Kan udah bilang tuh. Sekarang Lesti sudah bisa menyadari bahwa yang kesurupan itu memang suaranya Linda lagi nangis. Memel-mel. Biasanya kesurupan ya, di mana-mana itu kesurupannya bahkan biasanya pakai bahasa daerah, guys, gitu. Itu jarang banget ya. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Mega, Widi, sama Linda itu harus ketemu karena Linda bilang Vina itu masih selalu bersama dirinya, gitu. Lo naik motor ngebut-ngebut nggak? Ngebut. Sekarang semua sudah jelas kan, Vina yang fasih berbahasa daerah, tiba-tiba kesurupan tubuhnya Linda, tiba-tiba tidak bisa bahasa daerah. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus dengan Vina dan juga Eki ya. Dimana ada info-info terbaru, kita yang menganalisa statement-statement para narasumber, ternyata banyak kejanggalan lagi. Walaupun kalian udah nonton, pasti ada beberapa hal yang miss dari analisa-analisa ini ya. Dan juga guys, kita akan bahas dulu, katanya tim pengacaranya Rudiana itu bubar ya? Kok bubar nih? Kasihan Pak Rudiana loh. Hei, duitnya udah habis masa bubar? Nah, jadi kita bahas dulu dari tim kuasa hukumnya Rudiana ya. Katanya ada info ya, pencari fakta Ibtu Rudiana resmi dibubarkan. Itu Keterangan pembelaan terhadap Ibtu Rudiana. Dari Perhati sudah turun untuk melakukan tim pencari fakta dan kami telah menemukan fakta-fakta yang telah kami buat dalam bentuk flowchart. Dan untuk itu kita menentukan suatu sikap. Tim pencari fakta ini kita hentikan dan sudah selesai. Dan saat ini kita menerima permintaan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana. Nah, jadi dia bilang tim pencari fakta yang udah dibuat itu sudah selesai gitu dan dia dibubarkan. Setelah mencari tahu fakta yang ada ternyata tidak ada faktanya. Canda-canda Bu ya. Setelah mencari tahu dan membentuk tim fakta apa yang Fitrah dan juga Bu Elsa Sharif ini temukan? Nah, fakta apa yang dimiliki Rudiana? Fakta bahwa dia percaya mistis. Ini pertanyaan ya gitu. Fakta kesalahan dia mempercayai Ayat dan Linda. Nah, ini pertanyaan kita semua ya gitu. Tim pencari fakta sudah dibubarkan dan Rudiana sudah bisa meminta kalau ada yang mau bantu dari kuasa hukum lain, monggo dibantu gitu katanya, guys. Bapak Ibtu Rudiana yang telah susah karena anaknya telah wafat dan sekarang pun kita tidak prihatin terhadap kesedihannya yang telah kehilangan anaknya. Loh, gimana sih? Bu Elsa kok tidak prihatin? Saat ini kita tidak prihatin gitu kan dia bilang. Coba kita dengar sekali lagi ya. Kita tidak prihatin terhadap kesedihannya yang telah kehilangan anaknya. Gimana ini? Bu Elsa Sharif, sekarang kita tidak prihatin dengan Pak Rudiana yang kehilangan anaknya. Kok nggak prihatin? Gimana sih nih? Sekarang Ibtu Rudiana sedang kesusahan karena kehilangan anaknya. Sebenarnya lebih tepatnya Ibtu Rudiana kesusahan gara-gara dia sembarangan nangkap orang. Gitu kayaknya deh. Kayaknya ibu salah fakta deh. Dia bilang ya, Rudiana sekarang kesusahan karena kehilangan anaknya. Lebih tepatnya menurut Let's Go, dia kesusahan karena ulahnya sendiri yang salah nangkap orang gitu. Terus dia bilang juga kita tidak prihatin terhadap kesedihannya yang kehilangan anaknya. Kok nggak prihatin sih? Let's Go aja prihatin, kok ibu enggak? Gimana sih ibu nih? Karena itu tim Perhati berjuang untuk membantu terbukanya kebenaran fakta yang ada. Oke guys, itu statementnya dari timnya Rudiana ya, tim raja terakhir gitu. Tim pencari faktanya dibubarkan. Apakah sudah mendapatkan fakta yang cukup atau ternyata jadi tidak ada faktanya? Nah, ini pertanyaan kita ya, karena belum dikasih tahu ya kita-kitanya ya gitu. Engkau yang memulai, engkau yang mengakhiri. Loh. Apa takut disumpah pocong juga apa gimana tim pencari fakta nih? Tim pencari fakta sudah dapat fakta belum? Rudiana berbohong apa enggak kan? Kalau enggak berbohong, coba kamu suruh sumpah pocong juga. Loh. Apa takutnya kayak gitu ya? Tim pencari faktanya saya takutnya disumpah pocong, Bu. Loh. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan kita semua ya. Nah itu dia guys, dari statementnya tim pencari fakta Rudiana. Dan juga analisa bahwa Eki ini ternyata memang suka ngebut-ngebutan guys. Dan dia memang
sama Ucil guys gitu. Makanya Ucil di penjara kayaknya kena fitnah juga deh. Kena seuzon juga dia si Ucil itu. Nah, jadi kita lihat ya. Lo naik motor ngebut-ngebut nggak? Ngebut, Ngebut. tapi ngebutan Eki. Gaya nyetirnya mungkin dia agak di jalan agak suka songong gitu. Kayak gimana sih gaya nyetir songong tuh? Kalau orang Cirebon ngomongnya kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri. Oh, Eki suka begitu nyetirnya? Iya. Jauh itu dia naik motor kan kenceng pak, begini-begini goyang kayak orang mabok. Standing pak. Sama ceweknya mungkin nggak anak motor tuh menunjukkan kehebatannya bisa nggak? Mungkin aja. Mungkin karena aja. yang saya lihat pernah sama ceweknya juga kayak gitu. Nah, itu sama juga yang diomongin dengan Pak Ismail ya. Jadi temennya Eki ini, Frans ini, dia bilang Eki ini kalau naik motor tuh songong dia sering kanan kiri gitu. Kalau zaman sekarang bilangnya ngabres ya. Ugal-ugalan deh, kanan kiri. Ngegitik gitu. Kalau orang Cirebon bilang ya, kalau Lechku taunya ngegitik itu kayak orang mabok apa? Genjes ya. Ngegiting apa ngegitik gitu. Nah, sama-sama kayak orang mabok kan. Para tersangka yang ditangkap ini kenal nggak? Ada sih. Siapa yang kamu kenal? Bukan kenal sih, lebih ke almarhum pernah nanya beliau gitu. Kayak Rivaldi Ucil Oh, Rivaldi Ucil. Iya. Oh, Eki pernah nanya? kenal sama ini enggak gitu kan. Pernah. Ya dia tatoan dan agak ini juga namanya dulu gitu. Kayak agak terkenal lah namanya dulu gitu. Nah itu guys, jadi dari para tersangka ini yang memang diketahui sama temannya Eki ini, si Frans ini, yaitu si Ucil, Rivaldi Ucil. Karena Eki ini pernah nanya di tongkrongan, di warpat gitu. Ada yang bilang, kemarin Lesku bilang warpat apa? Warung pertemuan anak pejabat apa? Ternyata warpat itu warung SMA 4 gitu. Atau warung perempatan gitu. Jadi itu namanya warpat guys. Jadi dia tanya si Ucil, kenal nggak sama si Ucil? Kenal nggak sama Rivaldi Ucil? Kebetulan Rivaldi Ucil ini pendekar juga guys. Dia kalangan anak motor, dia namanya tuh pendekar juga gitu. Mungkin jagoan silat. Kita bisa simpulkan bahwa seperti Liga Akbar bilang, Eki juga pernah nanya tentang si Ucil ini. Berarti kan ini sangat membuat Lechku yakin juga, ini keyakinan Lechku meningkat ya. Memang si Ucil ini adalah mantan pacarnya Vina. Nah, dari teman-temannya Eki yang ditanyain, nggak ada yang tahu namanya Ucil, nggak ada yang kenal secara personal, tapi tahu bahwa Ucil ini pendekar lah. Dia tatoan di anak umur segitu kan, di zaman 2016, masih bocah belasan, tatoan gitu. Kalau ketemu Ucil kan, mau berantem gitu. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Disuruh emak beli kentang sepikul. Cakep. Eki, lu jangan belagu. Lu nantang, gue pukul. Kayak gitu ya. Gitu. Kalau kita lihat kan, Eki ini juga di tongkrongannya ya, dia lumayan pendekar juga, lumayan berani katanya, lumayan menonjol lah gitu. Dia songong kalau ada orang baru, dia bilang gitu. Dan juga kabarnya kan si Vina juga pernah ditonjok sama mantannya Eki itu. Kata si Dede kamu bilang katanya habis telepon mantannya Eki. Eki mungkin juga takut ditonjok sama mantannya Vina ya. Berarti mantannya Vina itu Ucil, pendekar daerah sana guys. Makanya dia tanya-tanya gitu. Kenal Ucil nggak? Takutnya gua ditonjok nih karena mantan gua nonjokin si Vina gitu kan. Kakaknya pernah cerita bahwa si Vina ini ditonjok mantannya Eki. Jadi kan ini juga membuat teori bahwa si Ucil ini masuk dalam kasusnya Vina gara-gara mungkin ditanyain sama Pak Rudiana itu ke Liga Akbar gitu. Kira-kira orang-orang mana sih yang ada masalah sama Eki? Nah, mungkin si Liga Akbar kasih tahu bahwa terakhir sih Eki nanyain tentang si Ucil ini. Kebetulan Ucil tatoan dan juga buat onar sekalian lah. Berarti Ucil ini sial dia. Nah. Padahal mungkin Ucil nggak kenal sama Eki ya. Ucil kan pendekar ya. Mungkin dia nggak kenal gitu sama si Eki itu. Tapi mungkin Ekinya udah takut duluan ya. Mantan kamu Ucil, pendekar Cirebon itu. Nah. Netizen, setannya aja yang dipanggil. Apalagi kemarin Let's Go bilang bahwa Vina ini kan fasih dia berbahasa Cirebon gitu ya. Sama temen-temennya kan. Kalau sama keluarganya kayaknya juga bahasa Cirebon deh kayaknya ya nih. Tapi pas kesurupan Linda, nah mereka tidak menggunakan bahasa Cirebon gitu. Bahasa daerah lah gitu. Dan logatnya pun kalau kalian dengar sekali lagi ya, kita dengar sekali lagi ya. Ini logatnya tuh Linda banget nih. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Benturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Nah sekarang kita dengar omongannya kalau Linda ngomong ya.
Live kesurupan gak sih? Ya nanti ya, sabar ya. Pocong Lin biar seru lah. Gue kan udah bilang tuh, gue mau sumpah pocong, tapi syaratnya 2. Pertama, semua yang terlibat di kasus ini itu ikut disumpah. Menurut Litsku sekarang Litsku sudah bisa menyadari bahwa yang kesurupan itu memang suaranya Linda lagi nangis. Nah, kalian nggak? Litsku sekarang nggak ya? Logatnya Linda. Jadi suaranya memang suaranya Linda lagi nangis gitu. Tapi karena di zaman 2016, abis itu dia suara cewek melengking lagi nangis kan, orang nangis kan semuanya agak mirip ya. Bisa jadi kan? Litsku kan suaranya kayak gini ya. Tapi kalau nangis kan misalnya nih gitu, tangan Litsku patah, bukan diseret, apa sih? Tapi kalian kalau menyadari dan menganalisa bener-bener dengerin ya, kalian pasti tahu ini suara nih Litsku ya. Dan sekarang Litsku ulang-ulang menganalisa, berulang kali Litsku dengerin, ini memang suaranya Linda gitu loh. Lagi nangis doang. Lagi nangis sampai lagi ngigo gitu, kita nggak tahu ya gitu. Lagi nangis, lagi ngigo, apalagi acting. Nah, ini kita nggak tahu ya. Litsku juga ceritakan ya bahwa tidak ada yang mengenal sama sekali Mel-Mel. Tidak ada yang punya petunjuk sama sekali tentang Mel-Mel. Satu-satunya yang punya petunjuk adalah si Linda ini juga tentang Mel-Mel. Setannya aja yang dipanggil. Dia punya Mel-Mel itu bohong. Cuma Mel-Mel. Dia bilang gitu ya. Dia punya Mel-Mel. Bahkan kemarin yang Litsku dapat video waktu live, dia bilang dari si Ferry Cirebon nanyain ke Batak temannya Eki, tidak ada yang sama sekali kenal dan tahu namanya si Mel-Mel. Apalagi Eki tidak akan menyebutkan nama Akang, pasti nyebutnya AA gitu, A gitu, A Mel-Mel gitu. Tidak pernah nyebut Akang Mel-Mel. Nah, ini bukan Akang Mel-Mel tapi Akang tipu gitu. Kang tipu gitu. A-nya hilang, Kang gitu, Kang tipu. Nah, bisa jadi tapi sekarang dia kan hilang ya. Yang membahas Mel-Mel cuman si Linda aja, dan kebetulan Linda ini di waktu itu ngebahas Mel-Mel itu kesurupan Vina gitu. Wah, ini kalau memang benar ya, kan ini dugaan ya, kalau memang benar ini semuanya ada orang yang menskenariokan, wah itu keren banget sih orang ini ya. Jadi kayak Marvel Universe gitu loh. Setelah kita cari tahu, oh ini koneksi sama ini, koneksi sama itu. Wah, ternyata hebat sekali guys. Aep Linda Mel-Mel. ALM, almarhum. Namanya sama ya, ALM gitu. Karena setahu Litsku kalau kalian nonton di mana-mana ya orang kesurupan ya, biasanya kesurupan ya di mana-mana itu kesurupannya bahkan biasanya pakai bahasa daerah guys gitu. Itu jarang banget ya, bukannya nggak pernah, jarang banget ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Pasti menggunakan bahasa daerah, itu jarang banget yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Litsku yakin ya, mungkin keyakinan Litsku hampir 100%, Linda tidak akan kesurupan lagi. Litsku yakin ya. Karena coba nanti kalau kesurupan lagi, tarik tangannya terus keteknya kita jepit gitu pakai 2 jari ya. Kalian pernah nggak? Sama temen kalian, tangan kalian digini terus keteknya ditusuk itu pakai jari itu. Rasanya tuh kayak ngilu-ngilu, mau ketawa itu. Nah, bisa jadi kan. Nah, kalau sadar, nah berarti bohong gitu. Tapi menurut Litsku, karena kita udah mewanti-wanti dan mewas-was ya, kayaknya si Linda tidak akan kesurupan lagi untuk ketiga kalinya gitu. Untuk terakhir kalinya itu dia kesurupan kemarin yang Mel-Mel, nah, itu yang terakhir tuh. Kayaknya dia tidak akan kesurupan lagi gitu. Jadi seperti biasa Mbak Sri Wahyu 8161 gitu. Terima kasih banget buat selalu support Let's Go. Dari ya Sri Wahyu 8161, thanks, terima kasih ya gitu. Dari Tiara Cayang, aduh akhirnya mengganti profil ya Mbak Tiara Cayang 927 bersama pacarnya sepertinya ini ya. Semoga, oh berarti Tiara Cayang 927 itu berarti Tiara Cayang pacarnya gitu. Tiara Cayang pacar aku gitu. Dia bilangnya gara-gara kesurupannya Linda bikin ribut satu Indonesia. Suamiku sampai ketawa tak ceritain kasus Vina ribetnya kayak gimana. Oh sudah suami ternyata Mbak Tiara Cayang suami. Nah ini ya. Tapi gara-gara Linda yang dipercayai bapaknya si Eki ini gitu. Dan kesalahannya gara-gara bapaknya si Eki ini menjebluskan orang yang nggak bersalah, orang yang nggak ngerti gitu. Kulba-kulba, kuli-kuli bangunan gitu dijeblosin gitu. Kulba-kulba lagi enak-enaknya men gitu, lagi enak-enak buat dak itu ngecor gitu, tiba-tiba jadi tumbal proyek kasus pembunuhan, itu kan dia bingung sendiri ya gitu. Dari Eko Jarang Hilaf gitu. Linda, Rudiana, kakak Vina pasti tahu semuanya. Kayak yang kakaknya Vina sih yang paling nggak tahu semuanya. Dia kayaknya kayak orang bingung ya. Dibohongin Rudiana, dibohongin Aep, dibohongin Linda gitu. Kemarin ada Mbak Putri kan yang mendampingi dia kan, Mbak Putri awalnya kan, sampai sekarang
Rudiana muncul, Mbak Putrinya nggak ada. Mbak Putrinya yang hilang gitu, pengacaranya ya. Kan dia kayaknya paling bingung dari semua nih. Kok kayaknya semuanya bohongin saya. Itu dia guys. Nah, terima kasih banget buat teman-teman yang udah kasih tips dan supportnya buat Let's Go. Kalau kalian mau kasih tips lebih ya, kalau kalian suka sama video ini bisa lewat link di bawah ataupun dari Super Thanks nih. Terima kasih banyak ya teman-temannya ya. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Dengan mundurnya, berhentinya tim pencari fakta untuk Rudiana karena sudah ditemukan fakta-fakta yang bohong apa ya? Yang ada nih. Ini pertanyaan kita ya, yang bohong apa yang ada nih? Nah, Widi sama si Mega itu datengin bareng ke Linda. Terus kan Vina sebagai arwah kan bisa lihat ya, itu temanku. Sebelum meninggal aku miss call dia 3 kali, nggak diangkat, berdebat dia. Apa gimana kayak gitu. Mega, Widi sama Linda itu harus ketemu karena Linda bilang Vina itu masih selalu bersama dirinya gitu. Itu kan, itu hal yang harus kita upayakan. Thank you banget teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.